Faraid. Ceng, buka waris lebih cepat dibuka atau ditunggu sampai sampai lebih bagus, lebih cepat, lebih bagus. Nanti kalau udah kawinan, apalagi sudah jatuh ke cucu, itu bakal ribet, terus harga keburu mahal, nanti nggak bisa nego. Kalau sekarang bisa nego dengan harga sekarang, nanti kalau 2-3 tahun ke depan harganya meledak, itu bakal lebih ribet lagi. Alhamdulillah Mi abdi 14 Mi. Sajodoh Mi disenaroskeun kedua bibit sabibit Mi. Udah ya, selesai ya ini ya. Kita lanjut tadi gimana sudah jual ayam angka 8, 12. Ya ini. Kita dianggap ini beres ya. Ini ahli waris lelaki ada 15 cara penghitungan tadi. Ini ahli perempuan ada 10 cara penghitungan. Ditunggu mohon. Sudah. Nah, sekarang kita buka lanjut. Masalah yang ditanyakan. Nah, ini. Alhamdulillah ditunggul. Ini Furudul Muqaddarah. Walaupun belum ya, ada lagi asal masalah. Tapi nanti kita begini Kang yang nanya tadi 8. Nah, kenapa ada asal masalah 8? Nah ini hitungannya lihat aja. Di sini ada angka 8. Ini ada angka 4, bisa masalah 4, juga bisa masalah 2. Tapi kalau kumpul 2, 4 dan 8, berarti masalahnya dari 8, karena 8 bisa dibagi 8, bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Nah itu. Jakarta Tunggal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Nah itu ya alasannya kenapa itu. Padahal masalah ini boleh Kang. Yang tadi nanya kenapa ada asal masalah. Karena ini mas sudah paten ya. Jadi masalah di dalam ilmu faraid yang menjadi masalah itu, saya dengan huruf biasa aja ya. Masalah 2, masalah 4, bisa masalah 3, masalah 6, bisa masalah 8, bisa masalah 12, dan bisa masalah 24. Nah ini sudah paten ini. Di dalam faraid itu ada masalah 2, ada masalah 4, ada masalah 3, ada masalah 6, ada masalah 8, ada masalah 12, dan ada masalah 24 Kang. Kalau selesai dengan masalah 2 ya selesai. Kalau selesai dengan masalah iya, tapi kalau tidak selesai misalnya kumpul 2 dan 3 berarti harus di masalah 6. Kumpul 4 dan 3 berarti harus di masalah 12. Kumpul 6 dan 8 kan ini nggak bisa di sini, berarti harus di sini di masalah 24. Nah itu logika yang paling mudahnya ya. Tapi ini sudah kunci. Masalah di dalam ilmu faraid ini segini. Masalah 2, masalah 4, masalah 3, masalah 6, masalah 8, 12 dan 24. Kalau bisa diselesaikan dengan masalah dia sudah selesai. Seperti mayit. Nah ini ninggalin bintun, anak perempuan, dan ninggalin di sini siapa? Akhun sakik. Nah ini asobah. Ini berapa? Karena sendiri kan 2, 1/2. Berarti asal masalahnya berapa? Ini udah asal masalahnya 2, selesai. 2 dibagi 2 dapat 1, sisanya 1 kasih ke asobah. Itu selesai di situ. Alhamdulillah mangga Kang Jaga Tunggal. Kita contoh ini ambil masalah 8. Mayit. Nah, mayit ninggalin zaujah dan ninggalin ibnun. Jazakallah khairan katsiran. Nah ini masalah 8. Mayit istri karena punya anak dapatnya berapa? 1/8. Ini asobah. Nah, 8. Berarti asal masalahnya berapa? 8 saja selesai. 8 dibagi 8 dapat 1. Sisanya 7 untuk asobah. Nah, itu. Jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang masalah 12. Nah, jika tidak selesai di masalah ini, berarti ini seperti kumpul. Mana yang ada masalah 12? 4 dan 3. 3 dan 6. 6 dan 4.
Nah, bisa masalah 12 seperti begini, mayit. Mayit ninggalkin zawaj, suami. Terus ninggalin umun, ibu. Terus ninggalin ibnun ya. Nah, ini. Jazakallah khairan kasiran. Nah, zawaj karena ada anak, berapa dapatnya? 1/4. Ibu karena ada anak dapatnya berapa? 1/6. Nah, ini asobah. Nah, kita lihat masalahnya. Kumpul angka 4 dan 6. Ini tidak mungkin dari angka 6 yang bisa dibagi 4 dan 6. Lihat di sini berapa? Oh, berarti dari masalah ini masalah 12. Nah, 12 dibagi 4 dapat 3. 12 dibagi 6 dapat 2. Sudah selesai 5. Berarti ada sisa 7 untuk asobah. Nah, itu masalah 24. Jika tidak selesai dengan masalah 20 ini sampai 12, berarti naik ke masalah 24. Seperti satu lagi saya kasih contoh, mayit. Nah, mayit ninggalin jauzah ini. Ninggalin umun. Ya. Dan ninggalin ibnun. Ini yang singkat-singkat aja. Jauzah karena ada ibnun dia dapat 1/8. Umun karena ada ibnun dia dapat 1/6. Nah, ini asobah. Kalau kitab Sapinah sama kitab yang ini sama enggak? Maaf ajengan. Enggak. Kalau Sapinah bahasan fikih Kang Jakat Tunggal ya. Jakat Tunggal itu. Kalau Sapinah bahasan fikih. Kalau ini khusus ilmu faraid. Ya, ilmu faraid itu yang bertalian dengan waris ya. Nah, kalau ini lihat. Ini 8 dan 6 kan tidak bisa selesai dengan 8, 6 atau 12. Ini mau tidak mau dari angka terakhir. Nah, 24 bagi 8 3. Ini berapa? 4. Sudah berapa? 7. Berarti di sini 17. Oh, itu selesai. Ini untuk masalah. Jadi itu ya Kang, masalahnya ada segini. 2, 4, 3, 6, 8, 12, 24. Nanti kita lihat, tidak selesai di sini pindah coba cari. Karena perperannya itu gitunya, tapi hanya segini lah, segini sekedik lah masalahnya itu. Alhamdulillah, bangga sami-sami Kang Jagat Tunggal ya. Ini kita lanjut ya, sambil lah. Al-furudul muqaddaratu fil Quran. Bagian yang sudah dipastikan di dalam Al-Quran. Ini sudah penitipan Al-Quran ya. Jadi bukan karya ulama kalau ini mah. Tidak, ini karya Quran. Alhamdulillah. Kalau ini bukan karya ulama angka-angka ini. Ini titipan Quran. Semua ada di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Ada di situ semua. Oh, siap. Yang mana Kang? Ini. Yang ini ya, screenshot dulu mangga. Ya boleh. Amin, amin, amin Kang Jagat Tunggal, amin, amin. Udah. Ya, siap, mangga. Jadi, kalau di dalam ilmu faraid itu ya, semua karyanya itu wahyu ya, itu dari Al-Quran, kecuali yang tadi sulusul baki. Nah, sulusul baki itu hasil ijma ulama ya. Yang tadi yang pertama saya foto dulu Pak Yai, boleh lah mangga Kang. Yang ini ya, berarti yang ini. Foto semua enggak Kang? Dua kali screenshot aja, ini sebagian ini, ayo screenshot dulu Kang Lukman. Screenshot ya. Terus ini screenshot bagian sebelah sininya. Ya sudah semua. Kalau semua berarti ini boleh screenshot.
Sulusul baki ya, kecuali sulusul baki itu memang kebijakan dari ulama ya. Ijma ya. Tapi tidak ada yang salah karena memang sulus kan aturannya. Nah ini hitungan yang sudah dititipkan di dalam Al-Quran ini, al-furudu allati dzukirat fil Quran. Bagian-bagian yang ditutur di dalam Al-Quran, hiya sittatu furudin. Itu ada 6 bagian. Takot saja. Nah, saja. Jadi mudah dihafal. Hanya ini aja sebetulnya. Ya. Kang Ale, kitab tentang apa Ustaz? Ahli waris kah? Iya, ini tentang ahli waris. Ya, mawaris disebutnya. Jazakallah. Nah ini katali 6 tuh. Jadi tidak lepas dari ini. 1/2, 1/4, 1/8. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pembilangnya sama. Atau makom. Lihat. 2 naik ke 4, naik ke 8. 2 naik ke 4, naik ke 8. Dan ini lagi 2/3, 1/3, 1/6. Makomnya sama, lihat. Ini 3, ini 3, ini 6. Loh, jadi mudah sebetulnya. Dan semua di dalam ilmu paruh ini itu tidak keluar dari yang 6 angka ini saja. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Plus tadi, ini udah 6 tambah sulusul baki. Nah, itu ya, ini itu aja. Hanya nanti kita harus tahu, itu aja. 1/2 itu bagian untuk siapa saja. 1/4 itu bagian untuk siapa saja. 1/8 itu untuk siapa saja. 2/3, 1/3, 1/6 itu untuk siapa saja. Itu. Ini itu aja. Itu aja. Nah ini anisfu yang pertama. Nisfut. Setengah, separo atau 1/2. Watu samalan den arani opo hadhil puru di salah sati. Ikilah bagian kang telu anau al awal ing bagian yang pertama. Li anak makomataha, karena sesungguhnya hitungan makom yang di bawah pembilangnya itu mutadahilah, saling memasuki, tiba diha al ba'do, dari yang satu ke yang lainnya. Seperti ini, 2 masuk ke 4, 4 masuk ke 8. Jadi apabila kumpul ada yang bagian 1/2, 1/3, dan 1/8, udah karena mutadahilah. Masalahnya dari 8 itu. Dan yang kedua, 2/3, 1/3, as-sulusani, 2/3. Watu samalan den arani opo hadil purud. Ikilah bagian anau asani, warnian yang kedua. Karena apa? Makomnya juga ini saling masuk dari yang satu ke yang lainnya. 3 masuk ke 3 dan 3 masuk ke 6. Ada masalah ini berarti masalahnya cukup di 6. Tapi kalau yang ini dan ini silang, nah, ini bisa jadi masalah 12. Seperti 1/3 dan 1/4. 1/4 dan 1/3 berarti masalah 12. Kalau ada angka 8 dan 6 berarti masalah 24. Itu, Kang. Ini. Nah ini bahasan sudah itu. Jadi bahasan ini cukup. Wa yumkinu ma'rifati hadul bitarain. Cukup mungkin mengetahui ini bagian dengan 2 perjalanan. Pertama, thoriqut tadali, yaitu thoriqut tadali itu dengan ke bawah. Antakula fi bayanil furud an nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi. Jadi bagian paroid itu pertama setengah. Terus setengahnya dari setengah berapa? 1/4. Setengahnya dari setengah 1/8. Nah itu selesai kan? Terus yang kedua 1/3. Setengahnya dari 1/3 berapa? 1/6 itu. 2/3 dulu. 2/3 setengahnya dari 2/3 berapa? 1/3. Setengahnya dari 1/3 1/6. Jadi kita yang penting ngapalinnya cukup ini 1/2 aja. Dan ini cukup 2/3 aja. Nanti jika sudah 1/2 tahu, bagi 2. 4, 1/4, bagi 2 lagi, 1/8. 2/3 bagi 2, 1/3. Bagi 2 lagi, setengahnya, 1/6. Selesai.
Nah itu cara mengetahui dengan tadali, dengan melungsur gitu. Jadi ngapalinnya cukup. Warisan itu hanya ada 1/2. Turunannya setengahnya dari 1/2, 1/4. Setengahnya lagi 1/8. Yang satunya lagi 2/3. Setengahnya dari 2/3, 1/3. Setengahnya dari 1/3, 1/6. Selesai. Mudah kan? Jadi cukup hafal 1/2 dan 2/3 saja. Ini ulama yang mempermudah ya. Ini Thariqut Tadali. Begitu juga bisa taroki. Ya kalau taroki caranya Thariqut Ayakula. Kalau taroki begini. Diambil juga yang 8 dulu. 1/8 dikali 2, 1/4 dikali 2, 1/2. Nah kalau ini naik. Jadi kita mulainya dari 1/8 dikali 2, 1/4 kali 2, 1/2. Terus 1/6 dikali 2, 1/3 kali 2 lagi 2/3. Udah selesai. Tuh, untuk hitungan ya Kang. Nah ini yang lumayan mas, sebetulnya yang ini. Kita memberi angka itu untuk siapa? Manhum alladzina yastahiquna nisfu. Man siapa? Hum. Yang itu man kabeh alladzina yastahiquna, yang menerima itulah dina anisfa karena 1/4. Jadi siapa lah, siapa saja yang dapat bagian 1/2. Anisfu 1/2 fardu homsatin, itu bagian 5 orang minal warosah dari ahli waris. Wahidun seorang dari yang 5 itu minar rijali dari golongan laki. Warbaun dan 4 orang dari waris itu dari perempuan minanisa kalati. Nah ini ada 5 orang yang dapat bagian setengah. Yang dapat bagian setengah ada 5 orang. 1 lelaki, siapa? Azauju. Nah ini suami. Tuh. Kedua, 1 anak perempuan. Ketiga, cucu perempuan dari anak lelaki harus 1. Al-uhtus saqiqah, juga saudara perempuan yang seibu sebapak 1. Al-uhtul li'ab, 1 saudara perempuan yang 1 bapak saja. Nah hanya segini. Ini yang bagian 1/2 hanya ini. Nanti tinggal persyaratannya. Tuh. Nah di sini likulli walikuli wahidin minal warasa surutun ikut tetap maring saban-saban sawiji ahli waris surutun utawi pira-pira syarat nubayyinu hakang bakal mertelakan isun ing kabeh bitafsili kalan perincini pimayali. Nah saatnya begini. Awalan, suami dapat setengah. Wayarisun nisba bisartin wahidin. Suami mendapat 1/2 itu dengan 1 syarat saja. Wahwa apa? Ada mewujudil par'i, tidak adanya par'ul waris. Siapa par'ul waris? Anak atau cucu dari anak lelaki. Nah, suami dapat setengah itu jika yang meninggal tidak meninggalkan par'ul waris. Siapa par'ul waris? Tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan cucu dari anak lelaki. Itu. Walaupun itu terserah anaknya mau dari suami tersebut atau dari suami yang lain. Yang penting mayit yang meninggal itu tidak punya anak. Berarti suami kebagiannya 1/2. Anaknya terserah mau anak dari itu suami atau dari suami yang lainnya. Yang penting pada saat mayit meninggal itu dia sama sekali tidak punya anak. Maka bagian suami ini anisfu. Dalilnya di dalam Al-Quran makin walakum nisfu ma taroka azwazikum. Walakum, dan ikut tetap
maring piro-piro suami kabeh nispuma utai saparone barang karo kakang ningalaken azwajikum piro-piro bojo siro kabeh. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Suami dapat setengah dari harta yang ditinggalkan istri-istrinya in lam yakun lahunna walad, sekiranya itu istri-istrinya tidak mempunyai anak. Itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru sampai situ saja dulu ya. Nah, mudah-mudahan ada kesempatan, ada waktu kita lanjut lagi ya. Ini baru satu lah ya. Suami dapat setengah sekiranya istrinya itu tidak punya anak. Jazakumullahu ahsanal jaza. Terima kasih hatur nuhun untuk semuanya yang sudah bisa menyempatkan hadir. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa lanjutnya Kang? Insya Allah biasa jam 10 pagi. Jam 10 atau jam 11 pagi ya. Jadi jadwalnya baru satu kali Kang, karena di sini juga sibuk ya saya tuh sama tuh